got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda sekalian, bertemu kembali bersama Ustazah Fitri di hari ini, tepatnya pada pembelajaran SKI, yakni Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, baik Ananda, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, yuk sama-sama kita berdoa. Alhamdulillah, berdoa selesai. Oke, baik Ananda yang solih dan solihah yang tentunya selalu bersemangat untuk mendapatkan ilmu baru, di mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita udah pernah membahas nih mengenai Wali Songo. Nah Ananda, pada hari ini kita masuk ke pembelajaran berikutnya, yakni tentang Sunan Bonang. Oke, baik Ananda yang solih dan solihah, siapa sih Sunan Bonang itu? Nah, pada pembelajaran SKI kali ini kita akan mengenal lebih dekat mengenai Sunan Bonang. Yang kabarnya Sunan Bonang ini tidak hanya sebagai pendakwah dan tidak hanya sebagai ulama saja, tapi beliau juga seorang seniman yang menyebarkan agama Islam. Menarik nih kayaknya, seniman tapi tetap mengajarkan agama Islam. Seperti apa info selengkapnya? Ananda simak video singkat berikut ini. Sunan Bonang Maulana Sunan Derajat Raden Qasim Sunan Kalijogo Raden Said Sunan Muria Raden Umar Sunan Kudus Ja'far Shadiq Sunan Gunung Jati. Oke, baik Ananda. Setelah melihat video singkat tadi, yuk kita intip biografi Sunan Bonang. Nah, jadi di biografi Sunan Bonang ini, di sebelah sini sudah kelihatan ya bahwasanya ada beberapa data ataupun biodata dari Sunan Bonang. Dan di sebelah sini ada fun fact-nya. Nah, sebelum ke fun fact atau fakta menarik, kita bahas dulu yuk biodata Sunan Bonang. Oke. Baik Ananda, Sunan Bonang ini memiliki nama asli Raden Maulana Magdum Ibrahim. Kayaknya nggak asing ya kalau kita ingat-ingat Magdum Ibrahim ini tuh mirip banget dengan Sunan pertama di Indonesia atau Wali Songo yang pertama. Iya benar banget, yaitu Sunan Gresik yang memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim atau Magdum Ibrahim As-Samarkandi. Wah, kok bisa mirip? Iya, jadi Sunan Bonang ini adalah cucunya dari Sunan Gresik. Dan sudah otomatis Sunan Bonang adalah anak dari Sunan Ampel dan istrinya Nyai Ageng Manila. Berikutnya adalah mengenai kelahiran dari Sunan Bonang. Sunan Bonang ini lahir pada tahun 1465 Masehi, tepatnya di Rembang, Jawa Tengah. Kita beralih nih ke berikutnya adalah wafatnya Sunan Bonang. Sedikit ada misteri sih, tapi cukup menarik. Sunan Bonang ini wafat pada tahun 1525 Masehi. Dan Sunan Bonang ini memiliki dua makam loh anak-anak. Ya, jadi makam utamanya terdapat di Tuban dan makam keduanya ada di Bawean. Walaupun terjadi karena cerita yang panjang, sejarah yang unik, kita akan bahas bagaimana dua makam itu bisa terjadi. Kok bisa ada dua makam ya? Padahal kan jasadnya Sunan Bonang cuma ada satu. Kita akan bahas ini di pertemuan berikutnya ya, biar penasaran. Oke, di barisan berikutnya adalah salah satu penemuan dari Sunan Bonang yang melekat di diri Sunan Bonang. Nah, kalau Ananda lihat nih dari foto ini kan bisa terlihat ya, ini kalau sekilas lihatnya cuma kayak gamelan. Tapi dari gamelan ini ada yang namanya bonang, yaitu bagian menonjol dari salah satu peralatan gamelan ini. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan gamelan, tapi kalau ada yang bagian menonjol itulah yang namanya bonang. Nah, Nanda Soli dan Soliha dengan nama Bonang itulah melekat kepada Sunan Bonang karena Sunan Bonang tuh sudah dari kecil suka ataupun lihai dalam memainkan alat musik tradisional. Oke, baik Nanda Soli dan Soliha. Jadi kalau kita
review kembali ya, atau kita kilas balik, Sunan Gresik itu punya fakta menarik. Beliau diberi sepetak tanah yang akhirnya digunakan sebagai tempat makamnya. Beralih lagi ke Sunan Ampel, beliau mempunyai ajaran yang terkenal dengan istilah Mohlimo, hanya Sunan Ampel saja yang punya. Kemudian fakta menarik dari Sunan Giri sewaktu kecil, waktu masih bayi, beliau itu sempat dibuang ke laut karena menurut keluarga dari Sunan Giri itu dari kecil tuh seperti pembawa sial. Jadi waktu kecil dia sempat dibuang ke laut hingga kemudian diasuh oleh ibu asuhnya. Nah, kalau Sunan Bonang ini punya fakta menarik yang cukup menyenangkan. Kira-kira apa ya? Yuk kita bahas. Nah, jadi Sunan Bonang ini sangat fokus dalam menjalankan perannya sebagai ulama, sebagai pendakwah, dan juga sebagai peniman nih anak-anak. Nah, karena sibuk, fokus, berdakwah, mengembangkan, menyebarkan ajaran Islam dengan sentuhan budaya. Salah satunya dengan memainkan bonang atau memainkan gamelan. Nah, karena sibuk berdakwah, akhirnya hingga semasa hidupnya Sunan Bonang tidak sempat menikah. Atau Sunan Bonang dikenal sebagai waliullah yang membujang seumur hidupnya. Karena begitu tulusnya, karena begitu benar-benar mengabdi kepada Allah dan mengabdi bagaimana caranya untuk bisa berdakwah dan terus menyebarkan agama Islam, Sunan Bonang bahkan tidak kepikiran, tidak sempat untuk memiliki pendamping hidupnya. Oke anak-anak, jadi itu dia materi kita hari ini mengenai Sunan Bonang. Kalau kita review kembali, tadi ada kita mempelajari nama aslinya, kemudian beliau lahir di mana, wafatnya di mana, kemudian penemuan tentang bonangnya dan lain sebagainya. Semoga dengan pembelajaran kita hari ini menambah ilmu pengetahuan Ananda, lebih tepatnya pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Oke baik Ananda, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Saza untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.